Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja dan sehat selalu ya. Untuk hari ini kita akan melanjutkan lagi belajar tentang React.js. Kemarin kita sudah berhasil merender JavaScript ke dalam tag HTML yang ada di file.jsx. Untuk hari ini kita akan belajar props. Untuk teman-teman yang baru pertama kali belajar React.js, yang belum tahu apa itu props, props itu diibaratkan sebagai properti sebuah komponen. Jadi ketika kita memberikan sebuah props ke dalam komponen, maka komponen tersebut dapat menerima atau memanggil props itu dan ditampilkan di dalam browser. Jadi untuk yang baru pertama kali, jika bingung, langsung saja kita praktekkan ya. Seperti biasa, kita buka terminal, kemudian mengetikkan kode spasi titik. Terus kita enter untuk membuka Visual Studio Code di dalam folder aplikasi React VT. Sudah ada beberapa file yang sudah kita pakai untuk belajar React.js sebelumnya. Kita lanjutkan saja, kemarin sudah ada file app.jsx, kemudian greetings.jsx, dan description.jsx. Kali ini kita akan membuat props. Ada dua langkah yang bisa kita lakukan ketika kita ingin membuat props. Yang pertama, kita memberikan props di dalam komponen greeting ini. Kemudian dari greeting ini bisa kita panggil props yang dimasukkan. Misalkan seperti ini. Greeting kita kasih property seperti ini. Greeting, terus name, caranya seperti ini. Name ini misalkan kerja programmer gitu ya. Terus untuk props yang kedua, title, kita kasih value belajar React.js. Nah, kita pelan-pelan saja. Untuk greeting ini kita kasih dua props terlebih dahulu. Kita save, terus kita buka greetings, komponen greetings ini. Dia akan menerima props ya. Propsnya itu tadi ada title dan name. Name dan title. Nah, caranya yang kedua kita panggil di sini. Untuk memanggilannya bisa langsung seperti ini. Misalkan di sini ada, kita kasih curly braces dulu, terus name dan title. Kayak gitu. Oh ya, ini kita hapus saja ya supaya tidak mengganggu. Misalkan di sini name, title, atau enggak, atau kita gabungkan saja nanti. Pertama, terus di sini name, title, halo. Nah, ini kita refaktor seperti ini. Halo. Ini kasih backtick ya. Backtick ini di dalam atau di bawah tombol ESC. Sebelah kiri atas ya, di bawah tombol ESC letak keyboardnya. Terus kita kasih halo. Halo, ini string, kemudian kita masukkan file JSX-nya dalam sini. Kemudian kita ketikkan name. Name ini kita dapat dari props, ini propsnya, terus koma, selamat datang di channel. Nah, untuk channelnya ini berasal dari sini juga. Oh, maaf. Kita ganti saja. Halo, name, terus kita sedang belajar React.js-nya nanti dapat dari props. Ini terus propsnya title.
Oke, sudah ya. Jadi kita sudah berhasil title, terus ini kita hapus saja. Kita hapus juga yang ini. Kita save. Oh iya, kita jalankan dulu yang spasi dev, kita enter. Kita buka browser lagi. Halo kerja programmer, kita sedang belajar React.js. Untuk yang description ini kita hapus dulu ya. Kita hapus dulu supaya belajarnya lebih jelas lagi. Kita pakai satu komandan terlebih dahulu. Di sini sudah ada halo kerja programmer, kita sedang belajar React.js. Nah, saya jelaskan lagi untuk yang sini kita hapus ya. Jadi lebih sedikit lagi untuk codingan yang ada di greetings.jsx. Terus di sini greeting, pemanggilan komponen greeting yang ada di root komponen atau di function app ini, kita kasih greeting itu 2 props. Yang pertama dengan nama name, yang kedua title. Untuk name dan title ini kita lempar ya, kita passing ke dalam komponen greetings, kemudian di komponen greetings ini kita panggil. Caranya setelah penamaan function greeting di dalam kurung kurawal ini, kita kasih curly brackets dengan nama, dengan 2 props tadi itu. Yang pertama name, terus koma, diikuti dengan title. Sehingga name dan title ini bisa kita masukkan atau kita panggil ke dalam tag HTML ini dengan cara di sini menggunakan backtick ya. Tidak sebelum backtick itu kita kasih kurung curly brackets lagi ya. Curly brackets terlebih dahulu, terus backtick, baru di sini stringnya. Nah, ketika kita ingin menggabungkan string dengan props, itu kita kasih dollar, terus curly brackets, baru nama dari propsnya, name. Kayak gitu ya. Terus yang kedua, ini props yang kedua itu title. Kayak gini. Terus kita coba hilangkan ya. Misalkan title ini kita komen dulu ya. Kita komen di sini udah nggak ada ya. Udah nggak ada. Terus, nah, halo kerja programmer, koma kita sedang undefined. Nah, jadi ketika di sini memanggil sebuah props title, akan tetapi dari si pemanggilnya atau dari rootnya atau dari parentnya itu tidak ada props title, maka di sini dianggap undefined. Bagaimana untuk mengatasi hal tersebut? Biasanya kita kasih default value dari title ini. Misalkan caranya adalah di dalam props ini kita kasih langsung saja seperti ini. Kita sedang nilai defaultnya itu misalkan belajar coding seperti ini. Terus kita save, kita buka lagi browser. Nah, jadi di browser sudah tidak menampilkan undefined lagi, akan tetapi menampilkan nilai default dari props title tadi, yaitu belajar coding. Ini adalah nilai default dari props title. Akan tetapi jika dari parentnya ini memberikan props title, maka nilai default yang ada di props title greeting ini akan di override atau ditimpa dengan nilai yang ada dari parentnya ini. Kita coba save, terus kita lihat browsernya. Nah, sudah berubah ya. Jadi bukan belajar coding lagi, akan tetapi di sini belajar React.js yang berasal dari parent yang sudah kita set di ketika memanggil sebuah komponen kayak gitu. Jadi ini kita memberikan nilai default. Fungsinya adalah untuk mencegah browser itu menampilkan nilai undefined dari sebuah props.
Karena jika kita menampilkan undefined, itu program kita dianggap bug ya. Karena di situ secara look ya, atau secara dari sisi klien itu kurang pas lah ya kalau nilainya undefined seperti itu. Makanya perlu dikasih nilai default. Ini biasanya diberikan untuk komponen-komponen yang memiliki props-nya itu opsional. Bisa ada, bisa tidak. Misalkan title ini nggak wajib ada. Nah, ini perlu dikasih nilai default-nya. Akan tapi name ini nggak perlu karena name ini mungkin dibikin wajib ya. Jadi untuk untuk komponen greeting ini wajib ada props name. Terus setelah memberikan nilai default, untuk nextnya kita kita bisa juga menerima atau memanggil props itu kita masukkan ke dalam sebuah cons gitu ya. Kita juga bisa memanggil props ini dengan cara lain. Pertama ini dihapus dulu, kemudian di sini dikasih props ini, terus kita coba panggil ya. Kita save dulu, terus kita buka browser, tidak menampilkan apa-apa. Karena di sini name dan title ini tidak ada di sini. Nah, tidak ada di sini. Akan tetapi yang di sini adanya props. Bagaimana caranya? Props ini kita turunkan. Props ini kita turunkan di sini. Ini kita hapus dulu. Props. Kita tulis props, kemudian titik, terus name. Ini juga langsung saja depannya kita kasih props. Titik. Title. Terus kita lihat browser ternyata sudah bisa lagi. Kayak gitu ya. Jadi untuk real codingan kita biasanya menggunakan yang metode kedua ini yang saya kasih. Contohnya seperti ini. Dan ini juga sama sebenarnya. Jadi kenapa saya kasih yang pertama tadi supaya kalian memahami bahwa props itu nilainya adalah objek dari props pair-nya ini. Objek yang isinya name dan title. Oleh karena objek, maka pemanggilannya juga harus kita panggil dulu nama objeknya, kemudian baru dari nama props-nya tadi itu. Props titik name, kemudian props titik title. Kayak gitu ya. Oke, ini greeting. Terus kita coba bereksperimen dengan props ini. Misalkan greeting ini dipakai lagi di bawahnya. Kita panggil lagi komponen greeting yang kedua. Akan tetapi kita bedakan props-nya ya. Props-nya kita bedakan. Di sini name tetap, nama props-nya harus tetap untuk value-nya yang berbeda. Di sini misalkan hello subscriber gitu misalkan ya. Subscriber, namanya subscriber. Terus title-nya adalah sedang apa ini ya? Sedang menonton channel kerja programmer. Kita save. Kita buka browsernya. Nah, di sini sudah ada paragraf kedua yang mana berisi hello subscriber. Kita sedang menonton channel kerja programmer. Cukup mudah ya. Jadi fungsi dari pemisahan komponen sudah bisa kita rasakan. Kita memiliki satu buah komponen, kemudian bisa kita panggil berkali-kali. Ini bisa 1, 2, 3, dan seterusnya sesuai dengan kebutuhan kita. Dan juga kita bisa memberikan nilainya itu atau bisa memberikan value dari props-nya itu secara dinamis. Seperti ini ya. Oke, semoga bisa dipahami ya teman-teman. Untuk description coba kita bikin ya. Misalkan description ini
description memiliki props text misalkan. Description ini kita kasih prop text cuma satu props aja. Itu bisa berasal dari ini teks. Kita sedang belajar React.js menggunakan with. Kita save, terus kita lihat di browser. Loh, kok kontennya atau elemennya masih yang lama ya? Kok nggak seperti yang ada di sini ketika kita ngasih prop tag ini, tapi masih masih merender konten yang ada di filenya itu. Oke, mari kita selesaikan permasalahan ini. Kita buka file description. Tadi kita memasukkan sebuah props yang bernama text. Di sini kita panggil dulu text. Terus ini kita hapus saja. Kemudian di sini kita ganti text. Nah, coba kita lihat browser ya. Oke, sudah berhasil. Artinya kita sudah berhasil mempassing sebuah props ke dalam sebuah komponen dan menampilkannya di dalam browser. Kita ubah stylenya menjadi seperti yang biasa dilakukan oleh programmer pada umumnya. Di sini kita kasih props, terus di sini kita tambahkan props juga, kemudian titik baru teks ya. Kita save, kita lihat, oke berhasil. Jadi untuk video ini kita sudah mempelajari dua sekaligus dalam mengenal sebuah props. Yang pertama kita memberikan props itu ketika kita memanggil sebuah komponen. Terus prop itu sendiri dipanggil di dalam komponennya itu dengan menuliskan propsnya dulu sebagai objek, atau bisa kita langsung mengekstrak objeknya itu langsung ditulis nama dari propsnya itu. Seperti itu. Cuma untuk common use case atau codingan yang biasa digunakan di real project React.js, cara memanggil propsnya itu biasanya seperti ini yang saya kasih contoh kedua. Ditulis propsnya dulu, baru nanti propsnya itu diurai setelah kita setelah kita memang butuh di dalam sebuah filenya atau di sebuah tag HTML-nya ini. Seperti itu ya. Oke, sudah, mudah-mudahan bisa dipahami ya video ini. Apabila video ini bermanfaat untuk kalian, silahkan like dan subscribe channel ini agar teman-teman bisa mendapatkan pemberitahuan ketika saya mengupload sebuah video baru. Karena video ini saling berkelanjutan atau saling berhubungan satu sama lain. Nanti kita bisa membuat sebuah website atau membuat aplikasi, dan mudah-mudahan ada kesempatan untuk kita membuat project dari awal sampai akhir dengan tampilan yang bagus seperti itu. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.